gangguan kejiwaan itu di-cover kok sama BPJS. Karena jiwa itu sama dengan fisik gangguannya. Jangan kita pakai standar orang lain, pakai standar diri kita, dan jangan lupa untuk bersyukur. Ya, suatu saat bangga kalau kita lihat tuh ada rasa senang, rasa nyaman. Jadilah dirinya masing-masing. Jangan jadi diri orang lain, karena kita tuh memang spesial. Carilah circle yang positif, carilah teman-teman yang bisa suportif buat kalian. Natural tapi nggak pernah biasa, ngobrol santai maknanya sampai. Halo DMCers, balik lagi sama aku Yasmin di podcast DMC. Nah, hari ini kita bakal ngebahas mengenai tren nih di usia 20 tahun. Biasanya mahasiswa seusia saya itu suka ngerasain yang namanya overthinking, takut ketinggalan, cemas. Itu tuh biasa disebut sama quarter life crisis. Di era ekspektasi tinggi ini, tekanan itu bukan datang dari soal kuliah doang nih. Cuma, banyak banget nih datang dari karir, keuangan, ataupun relasi. Apalagi sekarang juga udah banyak nih tren di TikTok. Kadang orang ngelihat, TikTok sedikit langsung ngerasa, "Ih, kayaknya ini tuh gue banget deh." Sampai akhirnya kita mulai melabeli diri anxiety, trauma, atau burnout. Padahal itu tuh belum tentu benar. Dan untuk ngebahas ini semua, kita udah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Rahmat Adi Pratama, spesialis kejiwaan. Selamat datang, dokter. Selamat datang, selamat sore. Ya, gimana kabarnya? Baik, dokter. Gimana Oke. kabarnya nih, dokter? Alhamdulillah. Puasa lancar, Yasmin? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita diberkahi ya di bulan Ramadan ini ya. Ya, amin. Oke. Gimana aktivitasnya nih, dokter? Belakangan ini ya kayaknya lebih, kalau di klinik atau di tempat praktek kayaknya agak lebih santai. Mungkin klien saya kalau puasa agak males kali ya gitu ya Aduh. bawaannya gitu ya untuk kontrol gitu ya, karena Iya. kan dia sahur tiduran lagi nanti misalnya itu kalau ada aktivitas juga ini. Jadi kalau di belakangan ini agak santai. Nah, kita alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan Alhamdulillah. pada sehat semua. Amin. Gitu ya. Ya. Semoga apa yang dokter lakuin selalu sehat walafiat ya, dokter. Amin, Sehat alhamdulillah, jasmani, sama-sama. rohani. Iya betul, itu ya juga. Sehat itu bukan hanya jasmani. Iya. Karena rata-rata kalau orang sehat tuh, "Ya sehat loh." Tapi belum tentu, jangan-jangan walaupun dia sehat, tapi ternyata banyak kecemasan tadi yang seperti Iya. bilang Yasmin tuh tadi Iya. tuh ya. Waduh, padahal label dia ada kecemasan berlebih. Di depannya sehat dia. Iya. Saya ngelihat tadi teman-temannya Yasmin tuh, "Oh ini pada sehat." Tapi nggak tahu tuh kalau Iya, kita tanya rohaninya ya, satu-satu Dok, ya. gitu, jangan-jangan ada yang lagi mikirin apa gitu kan ya, kepikiran terus-terus sampai sulit tidur, OVT, Betul. ya gitu. Oke, dokter. Sebenarnya nih di usia 20 tahunan ini tuh yang saya alami sekarang nih ya. Aduh, Kenapa iya. ya, kayak di fase-fase ini saya tuh, mungkin teman-teman juga relate ya, ngerasanya tuh banyak banget tekanan nih, Dok. Jadi kalau tekanan kayaknya bukan hanya di usia-usia kalian aja gitu ya 20 tahun gitu ya. Iya. Di usia saya yang 2 kali lipat dari kalian alhamdulillah gitu ya. Tekanan pasti ada ya, cuman memang yang lebih apa ya, kalau saya bilang ya, di usia 20 itu karena memang dia fasenya fase adaptasi tuh Yasmin. Kenapa fase adaptasi? Kita lihat deh, misalnya nih 20 tuh mungkin kan semester berapa tuh kalau kuliah? 2, 3? Semester 3, 4. 3, 4, oke. Tapi biasanya tuh dimulainya, kerasanya sih mungkin umur 20 gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin kita sudah bisa dirasakan perubahannya tuh kalau misalnya ini berdasarkan yang sering saya dapati gitu ya, Iya. setelah lulus tuh 18, Lulus 19. SMA ya, Dok? Iya, lulus SMA. Kenapa? Mungkin mereka bingung yang tadinya, oh kalau misalnya SMA minta duit tinggal aja, "Beh, Mah," gitu kan, Iya. minta duit gitu. Terus kalau misalnya, sekolah kalau di SMA ya tinggal nerima kata guru apa gitu kan ya kan, matematik begini, IPA begini. Kalau kuliah bagaimana? Kita Iya. kan kita yang diinikan supaya belajar mandiri gitu kan. Nah, dari perubahan itu mungkin yang disebut dengan tadi tuh quarter life crisis, ada krisis di situ. Ada mungkin stresor di situ dari perbedaan tanggung jawab, perubahan tanggung jawab dari seorang anak SMA gitu ya yang tadinya
apa kita sebut? Remaja. Remaja. Remaja berubah menjadi ke dewasa muda. Iya. Kita ada dewasa muda, ada dewasa ini. Yang dewasa muda ini jadi perubahan tanggung jawab, melihat Betul. dunia mungkin setelah kuliah, dunia ini lebar ya. Iya, beda Heeh. banget sama dunia remaja waktu Gitu. SMA gitu. Betul kan ya? Iya. Kerasa kan ya Yasmin? Kerasa dong. Iya. Jadi kalau pas kita lihat SMA gini, pas kuliah, yang tadi mungkin SMA temennya di situ aja tuh. Iya. Gitu kan pas kuliah yang dari antar kota ada ngeliat dengan apa ya istilahnya, dengan modenya, dengan pikiran yang berbeda, dengan ya dan yang semua lah, budaya yang berbeda. Nah, di sini nih adaptasi diperlukan. Nah, kan namanya manusia harus bisa beradaptasi tuh. Ya, Betul. siapa yang bisa beradaptasi, dia yang bisa survive. Sama nih di umur-umur segini, kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan dari remaja ke dewasa, muda dengan segala full tuh tanggung jawabnya gitu ya, tantangannya gitu yang dihadapinya. Nah, dia bisa saja tuh menjadi krisis dalam dirinya. Memang di beberapa literatur dibilang kalau quarter life crisis itu antara dari 20 sampai 28, ada yang bilang dari 18 sampai 30 gitu. Jadi belum berarti misalnya wah umur 20 aman, terjadinya kan umur 25 tuh. Iya. Misalnya 24, 25. Kenapa tuh biasa kayak gitu tuh? Apalagi kepada wanita tuh. Oh iya dong. Pertanyaannya apa kalau umur 25, 26? Kira-kira. Takutnya ini kapan nikah gitu dong. Bener, apalagi mau lebaran. Iya. Kumpul keluarga Iya, kan. ditanya kapan nikah Kapan gitu. nikah? Kalau yang sekarang ditanya ya kalau umur 22, 23 Kapan lulus? kapan lulus, gitu. udah pusing lagi dah gitu kan. Padahal tapi yang lain tuh nggak ngerti, pokoknya nanya aja, padahal kita nih yang ngejalanin udah ngos-ngosan loh, Iya. kenapa sih tanyain begitu, lo nggak tahu apa gimana nih jalannya, nah gitu kan ya. Iya. Nah itu tuh yang disebut dengan quarter life crisis, baru krisis. Periodenya ada suatu periode waktu di antara 20, mungkin ada yang bilang 18 sampai 30 terhadap perubahan. Karena memang ada tuh teorinya tuh, Yasmin, ada namanya teori perkembangan psikososial tuh dari Erikson. Memang di umur 20 sampai 40 itu ada disebut namanya nilai-nilai kebajikannya, bijaksanaannya. Pada umur 20 sampai umur 40 itu kita tuh katanya ada to love and to work. Nah, di mana kita mulai ada tahu berpasangan. Kalau dulu mungkin disebutnya ya cinta-cinta monyet lah gitu lah ya gitu ya, dibawa-bawa tuh kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita wah ini bagaimana kita melakukan ya hubungan yang sehat dengan lawan jenis, Betul. komitmen Iya. gitu kan, harus ada komitmennya. Nah, di saat itu tuh makanya ada to love and to work juga tuh, kerjaan juga. Ini mau jadi apa nih? Gitu Iya, kan. betul. Mau masuk umur 20, sebelum masuk pun sebetulnya kita akan memilih. Kalau mau saya kuliah contohnya di sini nih, ekonomi bisnis ya. Ntar ke depannya mau jadi apa ya? Mudah-mudahan tapi kalau kalian udah ada di sini sudah jelas. Gitu, karena kita harus fokus pada hal tersebut gitu. Pada beberapa orang dia nggak ngerti, kayaknya keren nih, misal contoh nih, Iya. kayaknya keren jadi dokter nih, cuman keren doang tuh Iya. gitu kan, karena nilai sosial dokter Karena tuh keren. gengsi biasanya dok. Karena gengsi atau karena ya disuruh, Iya. banyak gitu. Bukan kedokteran deh, ada beberapa ini dari klien saya datang, ya saya nggak suka dok sebetulnya di sini. Terus kenapa? Karena mama atau orang tua, karena dari sekitarnya pingin saya seperti Iya, itu. padahal bukan kemauan diri sendiri ya dok. Betul, ketika kita menjalani sesuatu hal bukan dari passion kita, pasti berat. Belum ada tantangannya pun udah menjadi tantangan tuh masuk ke Iya. situnya. Belum ujian, belum kalau sekarang circle katanya iya. gitu kan, circle-nya beginilah, begitulah. Ya karena ya lingkungan tuh Ngaruh banget ya ngaruh dok. banget. Lingkungan ngaruh banget. Lingkungan terkecil keluarga. Kalau udah jadi seperti kalian nih, circle-nya gimana? Mau ngarah kemana tuh circle? Gitu ya. Jadi memang di situ kita harus tahu tuh, kita harus ini juga apa namanya, fokus, ngerti apa tujuan kita di umur segitu. Kalau kita nggak ngerti tuh Yasmin, nah bisa berhadapan atau bisa terjadi mengalami yang tadi, krisis. Iya. Nah itu yang disebut dengan quarter life crisis. Adanya perubahan dari satu remaja ke dewasa, dari tanggung jawab yang tadinya santai aja, sekarang masuk kita bilang mungkin namanya ke dunia yang real. Iya. Ya kan, yang real banget gitu ya kan.
ngadepin dosen dan mungkin nanti kepikiran juga gimana ke depannya, kerjaan, gimana Mm-mm. hubungan Iya gitu kan betul dok. dengan pasangan. Nah itu tuh Yasmin tuh, makanya Hmm. disebut quarter kan seperempat. Nah Oh iya, iya, heeh. seperempat kehidupan. Ya mudah-mudahan aja kita umur panjang jadi 100 dihitungnya Amin. umurnya gitu kan, ini seperempatnya gini gitu. Oke. Lanjut nih dok Nah ya, siap. sekarang tuh lagi marak sama fenomena self-diagnose nih. Hmm, Kayak hmm, orang hmm, nih hmm, hmm. nonton video TikTok sedikit aja, langsung kayak, ih ini tuh kayaknya gue banget. Nah dari situ tuh pikir kayak ini relate nih. Mm-mm, Terus akhirnya muncul nih anxiety atau trauma nih dari nonton video kayak gitu. mm-mm. Terus menurut dokter ini tuh sebenarnya bentuk refleksi diri atau sekedar validasi yang cepat aja sih dok? Kemungkinan ya hanya validasi yang cepat ya, karena sebetulnya jangankan, self diagnose buat individu tersebut gitu yang Mm-mm. nonton tuh. Kami saja untuk mendiagnosis itu ya harus diobservasi Iya. dulu gitu ya, nggak bisa datang-datang nih, wah udah nih, ini depresi, ini bipolar gitu kan, nggak bisa tuh kita observasi gimana gitu kan ya, kita tanyakan dulu nih misalnya dengan lingkungan sekitar, bener nggak sih Iya. nih gitu perilakunya kayak gitu, apa sih yang dilihat dari lingkungan sekitar terhadap dia. Kan kadang-kadang kita nggak menyadari itu, yang Iya. sadar malah dari yang terdekat, bestinya kah, circle-nya kah gitu kan ya. Jadi kalau memang self diagnose itu ya mungkin ya tadi ya, hanya hanya dan itu tidak dibenarkan. Karena Mmm. ketika kita mendiagnosis, dengan penyakit tertentu dan kita seperti meresapinya gitu, oh iya malah sakit betulan, padahal mungkin Oh. enggak. Misal nih contoh kita lihat, "Dok saya lihat kalau saya ini, sering sakit di ulu hati," misalnya. Iya. Itu kalau di itu saya lihat itu namanya GERD anxiety. Wah gitu kan ya, Mmm. padahal belum Iya, tentu. mudah menyimpulkan ya, Dok. Betul, saya harap, buat teman-teman nih gitu ya, Mhm. kalau yang itu jangan semuanya plek diambil langsung dan dirasa cocokologi, "Wah cocok nih sama saya nih yang Iya. ini." Jangan dicocok-cocokin karena mungkin gejalanya sama, Iya. tapi diagnosis atau penyakit gangguannya bisa berbeda. Beda. Betul, contoh nih, gejalanya nggak bisa tidur. Iya. Nah gitu kan, semua gangguan hampir ada Mhm. gejala yang sama. Oke, misalnya gangguan cemas, misalnya cemas berdebar-debar, misalnya debar-debar yang sering-sering kan itu kan, "Dok, saya berdebar-debar, saya seperti tercekik, saya seperti, misalnya apa, mau mati," gitu kan ya. Iya. Ya, ya itu cemas. Padahal kita, kalau kita lihat nih Yasmin, cemas Mhm. itu banyak, mau Iya. cemas yang mana nih, gitu ya. Mmm. Jadi kalau kayak gitu mending kalau memang ada teman-teman ngerasain sesuatu gitu ya, daripada, nonton TikTok atau satu lagi biasanya sekarang Ya GPT, sama GPT, iya. ChatGPT. Nah itu lebih ini. Mmm. Ada beberapa juga, ya mungkin karena ketidaktahuan ya Iya. gitu ya, ketidaktahuan bahwa untuk gangguan kejiwaan ini sekalian Mhm. saya ini juga nih, apa, sosialisasi juga nih, Mhm. bahwa gangguan kejiwaan itu di-cover kok. Oh iya, Dok? Di-cover sama BPJS gitu. Oh. Karena jiwa itu sama dengan fisik gangguannya, jadi nggak bisa kita Oh. bedakan. Bukan berarti kalau di luar sana mungkin Yasmin pernah dengar atau pernah ada apa ya disebutnya, stigma bahwa Mhm. kalau orang sudah pernah datang ke psikiater gitu ya, Iya. minum obat psikiater gitu, oh itu pasti ketagihan, ketergantungan, bukan ketagihan, Iya. ketergantungan. Pasti seumur hidup. Padahal enggak gitu. Padahal ada juga Oh. kok yang nanti bisa 6 bulan hanya Mhm udah mhm. bagus bisa kita lepas obatnya. Sama kayak penyakit fisik. Iya. Nah, jadi masalah psikis Mhm. atau jiwa itu sama kok sama masalah fisik, dia bisa pulih. Ya, Mhm. ada obat, ada terapinya gitu ya dan Mmm. dia di-cover sama BPJS. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ada nih yang nggak harus gangguan, nggak harus gangguan, ada masalah dengan kejiwaannya. Mhm. Masalah contoh, apakah susah tidur, apakah cemas berlebihan gitu ya, Mhm. atau mungkin kadang-kadang ada yang datang, "Dok, kenapa ya Dok ya?
saya teh ngerasanya B aja Dok, gitu kan dengan yang datar gitu ya, B aja. Biasanya kalau saya ngelakuin ini seneng, happy gitu. Kalau saya misalnya nonton drakor tuh Seneng, seneng. iya. Iya, kalau sekarang kok kenapa gitu Dok ya, kok kayaknya B aja. Nah, boleh kok hanya untuk konsultasi boleh. Oh. Insyaallah di, Serang ini ada psikiaternya dan itu di-cover oleh BPJS. Jadi diagnosis nggak sembarang. Kami Mhm. aja untuk mendiagnosis belajarnya lumayan, 4 Iya. tahun loh untuk jadi psikiater gitu kan. Ini yang ujuk-ujuk langsung nonton Video TikTok TikTok berapa detik, berapa menit, langsung ketahuan, wah saya sakit ini gitu atau kan ya. GPT gitu Atau ya, Dok? ChatGPT nanya gitu ya. Nggak semuanya, benar gitu, nggak semuanya Mmm, tepat gitu. iya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Konsultasi gitu ya, Dok? konsultasi gitu ya, jangan khawatir kalau misalnya itu bikin rujukannya ke vaskes pertama gitu kan ya, nanti, dokter di sana vaskes pertama tuh bisa ke klinik, bisa ke puskesmas gitu ya. Mhm. Nanti vaskes di sana dokternya akan menilai gitu. Oh. Konseling insyaallah kalau di setiap puskesmas sudah ada tuh penanggung jawab jiwanya, Oh. boleh ke sana nanti biar dinilai butuh nggak nih seseorang ini untuk dirujuk. Iya. Untuk ke rumah sakit ketemu psikiater misalnya gitu. Nah, selain dari konten TikTok ini tuh kadang Mhm, kita kan ngerasa kurang ya, Dok, sama apa yang udah kita lakuin nih. Yang mhm, awalnya tuh ngerasa tuh relate, terus kondisinya tuh kayak, ih mentalnya kayak kurang gitu, Dok. Nah, mhm. lama-lama kita tuh mikirin masa depan nih, Dok, jadinya. Kayak pekerjaan, terus muncul Iya iya juga iya iya iya. rasa takut kalau Mhm. nanti kita tuh nggak punya banyak cukup uang, atau belum Ah. bisa nih mampu secara Mhm finansial. mhm mhm. Sebenarnya ya, Dok, kayak di usia kita tuh di usia saya sih, Dok, Ah. itu tuh marak banget sama istilah financial anxiety. Sebenarnya apa sih, Dok, financial anxiety tuh? Siap. Jadi kita mulai dari katanya gitu ya bahwa financial anxiety ada kecemasan secara finansial. Kita rasa sih semuanya kalau kalau saat ini kayaknya cemas deh kalau bukan finansial gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat, kondisi saat ini gitu ya, Mhm, perang, iya, ya kan ya. BBM otomatis udah mulai gonjang-ganjing gitu kan. Belum entar kalau dari BBM ke mana-mana, ya. iya, Apalagi kalau sekarang, kalau di usianya Yasmin berarti 20-an gitu, mhm, apa namanya, uang pangkal lah iya, buat kuliah gitu kan, ataupun masuk sekarang juga kan nggak cukup berapa sekarang, ya puluhan juta mungkin iya, bisa, mhm, gitu kan. Setelah itu dia masuk, apalagi sekarang, ada tuh yang namanya mungkin ya juga pernah dengar tuh yang sandwich iya generation gitu, betul, dia heeh, dia istilahnya menopang kebutuhan gitu ya dari keluarganya. Ada beberapa klien saya pun seperti itu, "Dok, gimana ya, Dok, ya? Saya ini kuliah sambil kerja." Wah, mhm, kalau ngeliat itu kita ini juga ya, berempati juga ya iya, gitu ya. Dari kerja saya ini yang sedikit ini lumayan, Dok, buat ngebantuin saya. Tapi dari keluarga juga, Dok, karena saya tahu saya kerja, otomatis ada permintaan juga, Dok. Nah, dari situ juga. Jadi kecemasan tentang keuangannya. Nah, mhm, kecemasan tentang keuangan itu, biasanya ya mhm, diperparah gitu, diperparah dengan kebiasaan atau lingkungan. Mmm, oh, gimana contohnya? Udah tahu nih kita pas-pasan, iya, gitu kan. Tapi kalau ngelihat orang atau lingkungannya lagi trennya apa nih, mhm, misalnya tren sesuatu, tren apa kek malah tentang jadi FOMO gitu dong, akhirnya aduh aku harus punya, aku iya, harus beli. mhm, Tapi dia nggak memikirkan bagaimana mhm, kondisi mhm. finansialnya. Malah memaksakan sampai ada yang pinjol gitu dong. Sampai ke pinjol. Ya kalau ke pinjol untuk misalnya, kebutuhan primer. Mhm, Oke, karena dia ini, "Aduh gimana dulu deh, gajiannya baru bulan depan. iya, Tapi ini kebutuhannya mendesak nih." Oke, mhm, tapi dia tahu bahwa kalau saya pinjam ini, nanti akan saya bayar dari sini. iya, Ada juga yang penting ada duit. Nah, itu yang bahaya. iya, Nah, usia-usia 20-an itu sekarang dan saya lihat juga itu penelitiannya lumayan banyak loh.
Ini alhamdulillah dengan diundangnya saya nih gitu ya. Alhamdulillah itu Iya. saya riset juga gitu. Ternyata udah banyak juga gitu loh. Iya. Memang di setiap kota saya lihat ada di Maluku, ada di tadi saya lihat di Bali. Memang penelitian banyak juga di usia-usia kalian tuh financial anxiety-nya itu memang agak lumayan besar. Ya. Mhm. Jadi kecemasan tentang finansial. Makanya nih supaya kita nggak cemas finansial, kita juga harus belajar. Mudah-mudahan kalau Mhm. di ekonomi bisnis nih, insya Allah deh nggak ada yang cemas lagi. Kayak saya harap kan Iya. ada tuh perencanaannya Mhm. gitu kan. Ini buat berapa persen buat mendesak, tabungan, buat kebutuhan gitu kan. Iya. Dan satu lagi, jangan juga kita hidup dengan standar Standar orang orang lain. lain gitu kan. Mampunya segini ngelihat yang Orang lain, di atasnya ngejer. Iya. Yang ada kita ngos-ngosan. Nah gitu ya. Betul. Jangan kita pakai standar orang lain, pakai standar diri kita dan jangan lupa untuk bersyukur yang sudah Betul. dapatnya segitu ya sudah kita bagi tuh nih buat Mhm. ini, buat ini. Di-manage ya, Dok? Manage-nya betul. Sebetulnya kalau kita hubungkan dengan karena di bulan Ramadan nih gitu Iya. kan ya. Saya rasa Tuhan memberi kita cukup kok. Ya kan gitu kan. Iya. Cukup cuman kitanya aja gitu. Ngelihatnya suka ngedengkak ke atas gitu ya. Iya. Lupa di bawah kita masih banyak gitu. Nah, Mhm. nggak usah pakai standar orang lain supaya kita nggak capek, supaya kita nggak cemas. Karena biasanya kecemasan itu karena kita sering membandingkan. Bandingkan diri kita sama orang lain ya, Dok? Betul. Orang lain punya itu loh. Udah iPhone Pro Max. Ilah lihat di sini, HP-nya HP jadul gitu kan. Akhirnya Iya. karena sekitarnya udah pakai Pro Max ya sudah Mhm. deh pinjol aja. Memaksakan jadinya ya, Dok? Memaksakan diri. Buat sesaat oke. Mhm. Buat jangka panjangnya belum Iya. tentu. Betul. Buat sesaat bangga. Bangga kalau kita lihat tuh ada rasa senang, rasa nyaman. Iya. Anxiety-nya hilang. Iya. Iya Iya. dong. Cemas nih duit gue gimana ya. Tiba-tiba udah deh gue pinjol, gue beli iPhone Pro Max. Wah keren nih HP ini. Hilang tuh cemasnya sebentar. Mhm. Ketika udah lama ternyata udah biasa-biasa aja tuh iPhone Pro Max muncul lagi yang lain-lain. Cemas lagi. Cemas Apalagi kalau mulai lagi. ada Iya. tagihan. Ya kan. Nah udah deh. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya jadilah dirinya masing-masing. Mhm. Itu aja. Jadi diri sendiri ya, Dok? Betul, jangan jadi diri orang lain. Karena kita tuh Mhm. memang spesial. Bukan hanya dalam finansial. Dalam hal apapun. Kita ini spesial untuk diri kita. Unik. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena setiap orang berbeda, unik, dan spesial. Mhm. Jadi tidak usah membandingkan. Hmm. Itu supaya gak cemas dalam hal apapun. Saya pernah, Mhm. tadi saya baca juga sekilas. Ternyata katanya orang yang lagi bermasalah dengan finansialnya, Iya. kalau dia share, bukan sharing kepusingannya gitu ya untuk bayar pinjol, enggak. Kalau dia share, Mhm. ini saya ada masalah gitu. Itu lumayan meredakan. Oh. Gitu. Karena kan memang pada dasarnya ya manusia ini ya sosial kan. Iya. Dengan kita bicara, dengan kita sharing, mungkin kalau buat kita udah mentok nih, udah gak ngerti lagi mau diapain nih. Tapi kalau kita sharing, ada sedikit masukan dari orang gitu kan ya, dari yang kita kenal. Tapi hati-hati, jangan over sharing. Sharing. Semua Semuanya diceritain. diceritain. Betul. Kalau sharing seperlunya boleh. Tapi kalau over sharing jangan gitu ya. Jadi mungkin dengan sharing ada pendapat yang bisa membantunya gitu, itu mengurangi kecemasannya gitu. Sama dengan hal yang ketika kita stres deh, kita di-stres. Jadi sebetulnya kalau saya boleh sampaikan nih, stres itu bagus loh. Dok, dari mana dokter bilang stres bagus? Orang stres mah tuh jadi pusing gak bisa tidur. Iya. Ya, stres itu bagus. Stres itu memang mekanisme kita untuk menghadapi sesuatu gitu ya. Jadi ada perubahan secara psikis maupun fisiknya ketika kita stres dalam menghadapi itu normal gitu. Kalau kita gak stres, contoh nih tadi, kamu stres gak mau podcast ini? Sedikit stres gak? Ada kepikiran ntar gimana-gimana gak? Kepikiran. Kepikiran kan? Apa yang Yasmin lakukan?
Buat gak mikir kayak gitu sih, Dok. Oke, buat distraksi boleh. Iya. Distraksi dulu, oke tenang ini. Tapi sebetulnya yang bisa itu kita menghadapi dengan apa? Kita persiapkan. Iya. Kayak saya tadi, waduh ini hari ini saya 3 tempat. Waduh. Insya Allah 3 tempat 4 acara. Waduh. Gitu kan. Nah kalau saya ini stres nih. Mm-mm. Tapi ada stres yang bagus. Gitu namanya eustress. Eustress itu bagus. Dengan kita stres itu contoh kalian mau ujian. Iya. Dengan belajar, mempersiapkan, tidur baik, makan gitu kan ya. Kita persiapkan gizinya yang cukup. Itu namanya eustress supaya kita siap menghadapinya. Tapi yang tidak boleh itu kalau yang distress. Dipikirin terus tapi gak berfokus pada penyelesaian masalah. Aduh saya ada acara podcast jam segini. Padahal saya ada kegiatan lain di tempat yang lain jam segini. Kalau kita hanya mikirin aduh. Nah jadinya kita jadi distress tuh. Iya. Bisa jadi cemas, kadang-kadang depresi mungkin, lagi sedih mungkin gitu ya. Nah tapi kalau kita fokus, oke, so bagaimana? Ya kita mulai program, jam segini, schedule jam segini harus cepat. Tapi kita juga harus fleksibel. Betul. Gitu ya. Keuangan pun fleksibel. Ada ini buat dana apa tapi tiba-tiba tengah jalan, ini gak apa-apa deh sebut sedikit lagi kita ambil. Supaya gak terlalu cemas. Mungkin itu Yasmin ya. Ya, jadi tuh sebenarnya yang bikin cemas itu tuh bukan soal nominal uangnya nih, Dok. Tapi rasa takut ketinggalan ya kadang. Bisa betul sekali. Padahal nominalnya kalau buat kita cukup. Tapi jadi gak cukup karena kita ngelihat orang lain. Bener, kalau buat hidup bisa. Gitu. Buat gaya. Itu beda cerita. Gitu ya. Udah, gak usah dibandingin. Tiap orang ada waktunya, tiap waktu ada orangnya. Ya gitu kan. Apa yang disebut tiap orang ada waktunya? Contoh, ada yang lulus 9 semester, berapa maksimal berapa? Misalnya kamu 8 semester berarti ya? Iya. Ada yang 9 semester mungkin gitu ya. Gak ada masalah, yang penting lulus. Dan kita ambil nilai positifnya. Kok dia 9 semester? Oh iya berarti dia lebih hatam lagi, dia lebih fasih lagi dalam perkuliahan tertentu gitu kan. Karena mungkin harus ngulang itu lagi, remedial lagi. Jadi dia lebih bagus. Segala sesuatu harus kita lihat dari positifnya ya. Bencana kita lihat dari positifnya juga. Kalau enggak ya akhirnya kita PTSD lah, depresi lah. Betul. Ya, diputusin sama pacar udah 2 tahun. Waduh. Diputusin pacar gitu kan. Gimana coba? Kalau cuman kita lihat ya diputusin udah 2 tahun loh, udah lama loh, aku banyak loh ke tempat-tempat yang ini nginget sama dia. Tapi kalau kita lihat positif, oh iya ya kalau gue lanjutin juga nih orang toksik. Gak baik, gak kemana-mana. Di situ sama dia. Gitu kan. Nah dia sisi positifnya dari segala sesuatunya. Gitu. Ya supaya kita juga bisa tuh jadi pembelajaran, kita juga bisa lebih baik. Gitu. Dan kita aja gak terjadi suatu distress. Gitu. Nih Dok, kan yang awalnya hanya memikirkan soal uang dan merasa belum cukup, terus akhirnya pikiran kita tuh jadi berkembang lagi nih Dok, mikirin masa depan. Karena banyak nih anak muda yang kemudian merasa takut salah milih jalan. Siap. Terus di usia saya nih Dok, yang 20 tahunan ini. Jangan usia saya mulu dong. Itu tuh tua saya yang tadi. Iya, paling takut ngerasa salah jurusan. Takut salah ngambil kerjaan. Betul. Takut sama masa depan yang berantakan. Ya. Terus kenapa ya Dok, overthinking soal ini tuh kerasanya tuh berat banget. Kita tuh harus ada rasa cemas. Jadi cemas itu emosinya manusia. Dan cemas itu diperlukan untuk survive. Dan kalau hal yang wajar ketika kita melangkah lebih lanjut. Nih kuliah nih gimana, salah jurusan atau tidak. Makanya kita harus persiapkan. Sebelum mau masuk kuliah, apa sih passionnya? Siapa sih ini Adi ini siapa sih? Maunya apa sih gitu ya. Misalnya kalau untuk diarahkan boleh kita lihat apa sih yang masih menjadi yang bisa membuat Anda nyaman. Fokus sama hal itu, yang kecilnya aja. Kadang-kadang dari yang kecil itu yang bisa membuat kita bertahan. Gitu. Betul. Dia gak suka misalnya, Dok saya tuh pinginnya bisnis. Oke kan di sini bisnis. Dok saya tuh sepertinya bisnis. Tapi saya disuruh ke kedokteran. Ribet kan Dok ke kedokteran gitu kan.
Ya sudah, ya kita cari nih. Karena kita udah terlanjur masuk ke kedokteran, apa sih dari kedokteran yang bisa kita hubungkan dengan bisnis? Oh ya, berarti kalau ntar gue jadi dokter, gue bisa buka klinik, gue bisa rumah sakit. Kita cari tuh, gitu ya. Tapi memang alangkah lebih baiknya dalam melangkah apapun itu, melangkah ke kuliah, melangkah ke pekerjaan, melangkah ke pernikahan, nah gitu kan. Ya memang kita harus pikirkan dulu, jangan secara tiba-tiba. Jangan asal ambil gitu ya dok. Betul, jangan asal ambil, asal pakai emosi. Apalagi wanita deh. Ya kan? Wanita kan emosinya daripada logikanya, udah ada ininya, penelitiannya tuh. Memang wanita sering ini dengan emosi tuh. Nah, jadi kita dalam melangkah apapun yang dihadapi, kita harus pikirkan baik-baik. Tapi setelah kita pikirkan baik-baik, kita minta nih pendapat, apakah sama bestinya, sama orang tuanya, circle-nya, dan dirasa udah tepat, Anda melangkah, ya langkahkan. Dan jangan pernah disesali. Dan jangan pernah dibandingkan. Nah, jangan disesalkan gitu. Kenapa? Kalau dulu kemampuannya, datanya gitu ya, itu udah optimal yang kalian dapat pada saat itu. Pemikirannya tentang konsekuensinya udah maksimal. Tapi setelah kejadian sudah melangkah berapa lama, kan pasti bertambah nih. Iya kan pengetahuan kita kan. Kan beda, gak apple to apple tuh. Betul. Pengetahuannya udah berbeda, jadi jangan pernah disesali. Tapi bukan berarti jangan asal-asalan. Pikirkan dulu, setelah memang sudah dirasakan ini yang optimal, yang terbaik, oke melangkah. Setelah melangkah, ambil tindakan, ambil keputusan. Kalau di kemudian hari ternyata ada yang lebih baik, ya tidak usah disesalkan. Gitu. Sebenarnya tuh berarti pengaruh dari lingkungan itu berpengaruh banget ya dok? Sangat besar. Lingkungan sangat. Apalagi keluarga gak dok? Lingkungan terkecil keluarga. Makanya nih kalian nih insya Allah pada berkeluarga, ya kan? Binalah keluarga yang sakinah mawadah warohmah di situ ya, baik antara pasangannya, baik terhadap nanti ke anak-anaknya, karena banyak lingkungan keluarganya itu ya kurang harmonis gitu. Dia melihat orang tuanya bertengkar di depannya gitu. Apalagi ngelihat bukan hanya bertengkar, KDRT, bukan hanya verbal gitu ya, tapi fisik. Dia pun kena. Dan mempengaruhi dianya ya dok? Mempengaruhi juga. Nanti kondisi mentalnya dia akhirnya juga terpengaruhi, drop. Di kuliah temennya udah sampai sini loh dok. Temennya udah punya ini loh dok. Temennya udah semester. Ya kita gak bisa bandingin itu gitu ya. Tadi memang benar kalau pertanyaan lingkungan menentukan siapa kita, benar. Jadi carilah circle yang positif, carilah teman-teman yang bisa suportif buat kalian gitu. Nih ya dok, contoh lainnya tuh kadang mahasiswa semester akhir tuh akhir ya? Iya, bukan cuma takut ditanyain soal skripsi, tapi sering banget mereka tuh takut ditanyain abis ini mau kemana, mau jadi apa. Sebenarnya ya dok, daripada sudut pandang psikologis tuh kenapa pertanyaan kayak gini tuh sering banget memicu overthinking nih dok? Iya betul. Pada yang tidak tahu tujuan, pada yang membandingkan, dia jadi overthinking gitu ya. Karena kita punya kemampuan, kita punya hak untuk memilih. Dalam berkata gini, tidak semua omongan harus ditelan mentah-mentah, dibaper, dibawa perasaan. Ada omongan yang hanya ya sudah didengar, lewatin. Itu memang harus dilatih. Supaya apa? Kalau nanti kita di lingkungan nih, kalau kita mendengarkan semuanya, capek. Contoh, dok, kalau teman-teman saya tuh begini-begini dok ngomongin saya. Sehingga saya tanya, ada gak di kelas yang ngedukung kamu, yang ngebantuin kamu? Ada, fokus sama itu. Ketika dia akan kuliah, oh iya, masih ada teman gue yang ini. Bukan fokus pada yang setengahnya, betul. Sama tuh kita juga, jadi kalau ada yang ngomong apa, gitu kan, ini hidup gua, oh iya om, oh tante, makasih ya. Ya kita jalanin aja deh, cuma kan targetnya yang penting udah gini.
Jadi kembali lagi, kita harus fokus sama tujuan hidup. Mm-mm. Jangan ngikutin, ya katanya kayaknya keren deh jadi ini. Kayaknya keren, enggak. Itu berarti dia belum tahu siapa dirinya. Mau jadi apa tuh belum tahu. Itu pengen apa. Mm-mm. Kalau misalnya bingung, dok nggak ngerti juga dok saya pengen jadi apa. Misalnya gitu ya. Ada tuh instrumennya, itu mungkin bisa ke psikolog. Minat bakat. Iya. Ini minatnya kemana nih, bakat lebih apa. Iya. Supaya jadi kita ngerti tahu arahnya kalau mau kuliah ambil ini misalnya gitu kan ya. Atau mau kerja lebih baiknya di mana. Nanti bisa kita lihat kalau kita udah ngerti passion kita, pinginnya apa. Insya Allah mau ngomong apapun orang di sana, kita fokus sama tujuan kita. Gitu. Kita punya kok kemampuan untuk memilah dan memilih. Kadang nih ya dok, di lingkungan kuliah, bener tadi kata dokter, takut dihasut, banyak nih kehasut gitu ya dok. Iya. Tapi ada juga beberapa orang yang takut gak punya temen karena hal itu tuh dok. Oh, takut lingkungannya, siap. Iya. Benar. Ya bisa jadi ini apakah hanya perasaannya saja gitu ya, atau memang circle-nya yang toksik. Dalam arti kata mungkin itu satu pembulian. Betul. Karena kan sekolah-sekolah ada apa ya? Ada klinik untuk konsultasinya Oh tuh. iya ada dok. Di Untirta setahu saya, takutnya saya salah gitu ya. Coba tapi di Pakupatan tuh. Di Pakupatan dia ada klinik psikolognya. Kalau nggak salah itu. Itu buat konseling aja kan, kalau di SMA ada BP ya. Iya. Gitu kan ya. Boleh kita cari itu dulu gitu ya, konsul dulu. Satu. Kedua, berarti kembali lagi tadi circle. Jangan-jangan yang tadi ninggalin itu bukan teman kamu. Oh, Itu iya, kan, iya. itu bukan tempat kamu berada. Mungkin ya tempatnya salah, bukan berarti kamu yang salah. Oh iya. Iya kan, bukan berarti kamu yang salah, kamu benar. Kamu unik gitu. Ya, cuman ya kita harus mawas diri dulu. Sebetulnya ini gue yang salah. Apa yang sono gitu kan? Apa lingkungan itu yang memang membuat ngerasa gue yang salah gitu. Yang mana kalau memang ada kesalahan ya boleh juga kita mawas diri. Tapi kalau enggak, ya mungkin itu bukan lingkungan kita, bukan teman kita. Jadi cari lingkungan support, nggak ada masalah. Dok di kampus nggak ada, kita kembalikan lagi. Kamu ke kampus mau ngapain? Terus ya dok, sebenarnya mindset seperti apa nih yang sebaiknya dimiliki sama generasi muda agar bisa menghadapi fase quarter life crisis ini dengan lebih sehat nih dok, dengan secara lebih sehat, mental ya. Secara mental, oke. Jadi kalau buat teman-teman nih dalam menghadapi quarter life crisis, satu, jadi dirinya sendiri saja. Ya, jadi dia sendiri, kenali dirinya, siapa sih dirinya. Ketika kita tahu diri kita, passion kita tahu, kekurangan kita tahu, kita bisa menerima itu, kita bisa menerima kekurangan kita, ya, apalagi kelebihannya, gitu ya. Dan kedua, kita juga jangan membandingkan. Itu dulu. Dan harus yang ketiga adalah kita juga harus melatih apa? Melatih resiliensi kita. Resiliensi itu kemampuan diri kita untuk balik. Kalau memang sudah melakukan, jangan sungkan untuk ke profesional. Oke dok. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini tuh sebenarnya bukan tandanya kita lemah ya dok. Oh, enggak. Tapi tandanya itu kita lagi bertumbuh. Betul, lagi bertumbuh, lagi beradaptasi terhadap tantangan selanjutnya. Cuman masalahnya kita mau tumbuh apa enggak, apa stagnan di situ. Ya, jadi hadapi saja, jalani saja, jadi diri Anda, be yourself. Oke, artinya quarter life crisis itu bukan tentang siapa yang cepat sukses, tetapi tentang siapa yang paling siap belajar dengan prosesnya. Betul. Karena yang bikin dewasa setiap mahasiswa itu bukan cuman gelar, tapi seberapa siap kita untuk menghadapi dunia nyata dan memanfaatkan setiap kesempatan. Iya, betul sekali, benar-benar. Jadi gelar itu kalau kita nggak ada people skill kita, ini gelar bagus nih, profesor misalnya, tapi kalau people skillnya nggak menghargai orang, gitu ya, belajar terus, nggak ada sosialisasinya, tempat kerja susah. Anda IPK 3,8 tapi nggak pernah bersosialisasi nih, tiba-tiba pas mau nyari kerja, aduh kemana ya? Kalau kita bersosialisasi banyak, ada di organisasi, temen gue di sono, ya udah deh kita bantu ya, gitu kan. Nah, betul. jadi benar-benar gelar tuh nggak segalanya. Tapi bukan berarti nggak penting ya, itu Betul. bukan segalanya. Itu penting tapi bukan segalanya. Kita juga bisa ini kan dengan skill-skill yang lainnya.
gitu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Siap, dokter. sama-sama. Sudah Terima mendatangin kasih di sini. sudah diberi kesempatan untuk sedikit sharing tentang kesehatan jiwa juga nih sebetulnya ya. Gitu. Iya. Oke. Oke, buat teman-teman yang relate sama episode ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di episode selanjutnya. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Ya.